Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di studio Warta IAI 2 Sahan. Kali ini saya bersama narasumber Heri Sistama, mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6. Kali ini kami akan berbincang-bincang kepada saudara Heri Sistama mengenai persiapan dalam menghadapi ujian akhir semester genap tahun 2023 ini. Sebentar lagi kan kita akan menghadapi ujian akhir semester. Kira-kira apa persiapan saudara dalam menghadapi ujian akhir semester ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, kalau kata pepatah kalau mengatakan, iya kan? Jadi izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sistama. Saya mahasiswa IAI 2 Sahan, Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam semester 6 ekstensi. Baik. Tadi saudara bertanya kepada saya mengenai bagaimana sih persiapan mahasiswa menghadapi ujian akhir semester tahun 2023 ini kan gitu. Sebelum kita membahas bagaimana persiapannya, jadi kali ini saya ingin menginfokan juga kepada rekan-rekan mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa khususnya di Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan mengenai jadwal pelaksanaan ujian akhir semester 2023 yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 22 Juli 2023 nanti. Jadi di sini kita akan membahas lah pula ya kan mengenai bagaimana persiapannya gitu. Adapun persiapan ya kan yang biasanya dilakukan oleh setiap mahasiswa, yang pertama yaitu jagalah pula kesehatannya. Tips dari saya itu ya jagalah kesehatan. Jaga kesehatan. Yang pertama jaga kesehatannya, karena kalaulah nggak sehat pasti nggak akan yang namanya bisa mengikuti ujian akhir semester nantinya kan gitu. Kalau badan sehat pasti bisa mengikuti serangkaian ujian semester yang nanti bisa kita kerjakan bersama-sama, kita hadapi bersama-sama, yang insya Allah akan dimulai beberapa pekan yang akan datang. Nah, saya sedikit bercerita mengenai kisah saya yang nggak bisa mengikuti ujian pada bulan lalu, ujian tengah semester bulan lalu di bulan Mei kalau tidak salah saya kan gitu. Dikarenakan saya tidak sehat. Nah, kenapa saya tidak bisa mengikuti ujian tengah semester pada bulan lalu di bulan Mei yang lalu? Dikarenakan saya mengalami insiden kecelakaan. Pada saat itu mobil pickup yang saya tumpangi, yang saya naiki bersama rombongan atlet arung jeram Kabupaten Asahan, cabang Kisaran, mengalami insiden kecelakaan. Motor pickup yang kami naiki masuk ke dalam jurang, dan kalau diperkirakan masuk dari atas ke bawah itu sekitar 15 meter ke dalam. Alhamdulillah sampai sekarang ini Allah masih memberikan saya kesempatan sampai bisa saya duduk bersama
Ketua Warta Y2 Asahan untuk berbincang-bincang mengenai persiapan menghadapi ujian. Nah, tadi yang saya bahas mengenai kesehatan. Nah, saya nggak sehat waktu ujian tengah semester lalu karena kejadian itu di bulan Mei, juga ketepatan beberapa minggu setelah kejadian ujian tengah semester. Nah, saya pada saat itu telah selesai lah pula mengikuti yang serangkaian latihan yang diadakan oleh Federasi Arung Jeram Indonesia atau yang disingkat dengan PAJI cabang Kabupaten Asahan. Nah, pada saat itu serangkaian yang dilakukan yaitu pelatihan atlet arung jeram Kabupaten Asahan, yang melibatkan atlet-atlet arung jeram Kabupaten Asahan cabang Kisaran dan cabang Pulau Raja. Nah, pada saat itu kegiatan itu dilaksanakan di Sungai Asahan, sungai terbaik ketiga di dunia. Namun naasnya setelah selesai mengikuti serangkaian pelatihan yang diadakan oleh Federasi Arung Jeram Indonesia, ketika perjalanan arah pulang, kami mengalami insiden kecelakaan. Mobil yang kami naiki masuk ke dalam jurang sekitar 15 meter ke dalam. Pada saat itu korban ada 9 orang. Beberapa orang mengalami cedera ringan dan ada 2 orang yang mengalami luka berat, termasuk saya lah. Nah, 2 orang itu dibawa ke Medan. Pada saat itu saya dibawa ke Medan, harus mengikuti serangkaian rawat inap. Nah, harus mengikuti rawat inap di Medan, rumah sakit Medan, rumah sakit Adam Malik Medan, kan gitu. Nah, jadi dari kisah ini bisalah teman-teman, kawan-kawan mahasiswa sekalian ngambil sisi baiknya, mengambil pelajaran bahwasannya jagalah kesehatan. Karena kalaulah kita tidak sehat, pasti kita tidak akan dapat mengikuti ujian yang nantinya kita laksanakan, kan gitu. Jaga kesehatan, berhati-hati dalam berkendara, karena mahasiswa-mahasiswa yang ada di Institut Agama Islam ini bukan hanya mencakup mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Asahan saja. Mahasiswa yang ada di Institut Agama Islam ini berasal dari beberapa kabupaten, bahkan dari luar negeri juga. Ada yang kalau dari luar Kabupaten Asahan, ada mahasiswa yang dari Batubara, Kabupaten Tanjung Balai. Untuk mahasiswa yang berada di luar negeri, bahkan ada mahasiswa Y2 Asahan yang berasal dari Malaysia, aktif sampai sekarang. Yang pertama tadi menjaga kesehatan, yang kedua yaitu jauh-jauh hari kita sebagai mahasiswa harus sudah mempersiapkan lagi semua yang perlu disiapkan untuk mengikuti serangkaian persiapan menuju ujian akhir semester nantinya. Persyaratannya gitu. Cuman persyaratan nanti kita bahas di tips yang ketiga gitu. Supaya kalaulah kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari, pasti kita ketika menyelesaikan ujian nantinya, menjawab soal-soal ujian yang diberikan setiap dosen di setiap fakultasnya, dapat mengerjakan, dapat menyelesaikan dengan tenang, tidak panik dan tidak gegabah untuk menyelesaikan nantinya. Nah, mahasiswa Y2 Asahan ini setiap masuk mata kuliah, setiap masuk dosen memiliki cara tersendiri, untuk dapat mereview kembali, mempersiapkan jauh-jauh hari dengan setiap mata kuliah.
kan memiliki silabus yang diberikan oleh setiap dosen kan gitu, para dosen di setiap fakultasnya. Nah, jadi silabus yang diberikan setiap dosen dijadikan satu folder khusus supaya memudahkan kita untuk dapat mereview kembali, dapat mempelajari kembali nantinya materi yang sudah diberikan kepada kita. Nah, mahasiswa I2san juga memiliki cara tersendiri. Setiap mahasiswa pasti memiliki cara tersendiri supaya dapat memahami isi materi yang disampaikan setiap dosen kepada mereka kan gitu. Ada yang memilih jalan, ada yang memilih dengan merekam pada saat proses perkuliahan berjalan, merecord, merekam proses berjalannya mata kuliah yang sedang berlangsung. Nah, namun kalau hanya dengan merecord saja, merekam saja, tidak akan berguna. Karena apa? Karena kalau kita hanya merekam, tidak mereview kembali, tidak mengulang-ulang kembali mata kuliah yang telah dipelajarkan, yang telah diberikan kepada kita sebagai mahasiswa, udah pasti itu hanya sia-sia saja. Nah, gitu. Jadi untuk mempersiapkan dalam menuju ujian akhir semester itu, kita harus mereview kembali silabus-silabus yang telah diberikan setiap dosen. Nah, kita review kembali, kita ulang-ulang kembali supaya ketika menjawab soal yang diberikan setiap dosen, kita dapat menjawabnya dengan santai, tidak terburu-buru, tidak gegabah dan tidak panik. Namun dengan record saja kita tidak bisa dapat mengandalkan itu saja, karena setiap mahasiswa itu harus berkorban, menyiapkan catatan kecil untuk mencatat isi materi, pokok materi, inti materi yang disampaikan oleh dosen, yang disampaikan oleh setiap dosen, supaya kita dapat mereview kembali, tidak dengan mendengarkan kembali, kita hanya melihat inti-intinya, kita melihat inti materi yang telah disampaikan. Dari situlah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, soal-soal yang diberikan setiap dosen nantinya ketika kita mengikuti serangkaian ujian akhir semester genap nanti. Nah, yang ketiga yaitu siapkanlah persyaratan untuk dapat mengikuti serangkaian ujian nantinya. Persyaratannya apa-apa saja? Mahasiswa ini juga pasti sudah tahu. Setiap mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa khususnya di I2san pasti sudah tahu serangkaian persyaratan yang harus dilengkapi, yang harus disiapkan untuk mengikuti proses berjalannya ujian nantinya. Yang pertama yaitu membayar uang kuliah tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, setelah membayar uang kuliah, kita diwajibkan untuk mencetak KRS, kartu rencana studi mahasiswa. Nah, KRS ini apa gunanya? Apa ya maksudnya? KRS ini sebagai tanda bukti kita sebagai mahasiswa, memang sebagai mahasiswa aktif yang ada di kampus itu. KRS ini harus wajib dibawa setiap mengikuti ujian nantinya, harus dibawa karena sebagai tanda kita sebagai mahasiswa aktif yang ada di I2san khususnya, untuk dapat dilihat nanti oleh pengawas. Yang pertama tadi membayar uang kuliah, yang kedua mencetak KRS, kartu rencana studi, yang ketiga yaitu mencetak kartu ujian. Kartu ujian. Nah, 3 komponen ini memang harus disiapkan terlebih dahulu dari jauh-jauh hari. Dan KRS dan kartu ujian ini memang harus dibawa setiap hari, setiap ketika kita mengikuti
serangkaian ujian nantinya. Nah, gitu. Nah, persyaratan yang keempat, selain bayar uang kuliah, KRS, dan mencetak kartu ujian, setiap mahasiswa itu diwajibkan memakai pakaian hitam putih. Memakai pakaian hitam putih. Baru itu, setelah itu mahasiswa laki-laki untuk yang laki-laki diwajibkan memakai peci. Untuk yang perempuan diwajibkan untuk, sudah pastilah kita juga yang namanya berada di kampus Islam kan, itu bernuansakan Islam, yang harus memakai hijab. Nah, dan yang terakhir nih, yang memang harus, yang wajib disiapkan untuk persyaratan ujian nantinya, yaitu yang sama-sama kita pakai ini, alma mater. Alma mater ini berguna sebagai tanda kita memang mahasiswa Y2 Asahan. Harus lengkap ini. Harus lengkap. Kita harus membawa setiap persyaratan yang memang diwajibkan kepada kita sebagai mahasiswa untuk mengikuti ujian nantinya. Gitu. Terus tuh setelah itu, tips yang keempat itu adalah kita sebagai mahasiswa harus membuat jadwal rencana belajar. Jadwal rencana belajar. Nah, mau jangka panjang, mau jangka pendek, itu setiap mahasiswa memiliki cara tersendiri untuk menyusun jadwal rencana belajar tadinya, kan gitu. Nah, jadwal rencana panjang itu yang bagaimana? Nah, jadwal rencana panjang itu dengan kita mengetahui terlebih dahulu jadwal ujian yang akan dilakukan nanti, yang akan dilaksanakan pada beberapa pekan yang akan datang, kan gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa mempersiapkan apa-apa aja yang akan diujikan. Tadi kan yang kedua, dari silabus kan kita bisa tahu mata kuliah apa pada hari nantinya, kan gitu. Dari situ kan kita bisa mempelajari, kita belajar dari jauh-jauh hari, kita bisa mereview kembali mata kuliah, pelajaran yang memang sudah disampaikan setiap dosen kepada kita sebagai mahasiswa. Nah, baru itu untuk jangka panjang itu kita harus konsisten sebagai mahasiswa. Nah, kita harus konsisten belajar. Nah, jangan ini belajar, besoknya nggak mau belajar. Karena kalaulah kita perkara ini belajar, mahasiswa ini ketika ini disampaikan, beberapa menit yang akan datang setelah mengikuti kegiatan-kegiatannya, kan gitu, pasti lupa ini. Kalau ditanya kembali pasti lupa. Jadi harus konsisten, kita mengulang-ulang kembali. Nah, tadi mereview kembali bahan-bahan silabus yang telah diberikan dosen kepada kita semua. Nah, rencana belajar jangka pendek itu tadi bagaimana? Tadi kan kita udah membahas mengenai jadwal belajar, rencana belajar jangka panjang. Yang jangka pendek itu tadi bagaimana? Yaitu dengan sistem kebut semalam. Dari kawan-kawan mahasiswa Y2 Asahan pasti memiliki cara tersendiri untuk menyusun jadwal belajarnya, kan gitu. Ada yang suka sistem jangka panjang, ada yang suka sistem jangka pendek. Jangka pendek yang bagaimana? Dengan sistem kebut semalam. Maksud kebut semalam? Iya, kebut semalam. Belajar malam-malam terus. Besok mau ujian, di situ lo baru belajar. Di situ lo baru belajar. Namun dengan sistem kebut semalam ini, dengan sistem jangka pendek ini, juga memiliki dampak buruk bagi kita mahasiswa. Karena apa? Ketika besoknya kita ingin mengikuti ujian, pasti dampak buruknya mengantuk,
untuk mahasiswanya kan masih mengantuk. Karena tidak begadang itu? Karena begadang, mengantuk, tidak fokus, ya kan. Setelah itu tidak bisa menahan diri, tidak bisa mengontrol diri. Dari yang paling buruknya itu sampai sakit. Jadi kita gimana kalau misalnya mau ngikuti ujian tapi kita sakit? Oh, jadi kesimpulannya itu yang pertama menjaga kesehatan, Iya. yang kedua itu mereview kembali dari jauh-jauh hari silabus yang diberikan dosen, Iya. yang ketiga itu mempersiapkan syarat-syarat mengikuti ujian akhir semester, dan yang keempat itu membuat rencana jadwal belajar. Jadi adakah pesan yang akan disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mempersiapkan persiapan menghadapi ujian akhir semester ini? Untuk pesan, saya tidak banyak memberi pesan karena mahasiswa juga, kawan-kawan mahasiswa juga pasti udah tahu. Pesannya yaitu jagalah kesehatan tadi, jaga kesehatan. Kita persiapkan dari jauh hari materi-materi yang ingin kita review kembali, materi-materi yang akan kita review kembali yang nantinya akan diujikan ketika ujian berlangsung nantinya. Nah, yang ketiga yaitu semoga diberikan kemudahan lah bagi kita semua kawan-kawan mahasiswa, sebagai mahasiswa Y2 Asahan khususnya, supaya dapat menjawab soal-soal yang diberikan setiap dosen setiap mata kuliah nantinya, supaya dapat menjawab soal-soal itu dengan santai, dengan tenang, dan semua itu kita mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Dan yang terakhir itu jangan lupa berdoa, supaya kita dapatkan hasil yang maksimal. Awali dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Baiklah, mungkin sampai sini saja perbincangan kami mengenai persiapan dalam menghadapi ujian akhir semester ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.